jumlah departemen. Ya, benar. Oke, nah kemudian ada namanya fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini apa? Pengelompokan berdasarkan fungsi manajemen yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Nah, misalnya fungsi manajemen. Jadi ini ada direktur utama, kemudian ada juga yang namanya bagian bagian sumber daya manusia, kemudian ada bagian keuangan, bagian teknik, bagian pemasaran, seperti itu. Kemudian ada namanya proses produksi. Proses produksi ini pengelompokan berdasarkan proses produksi atas penggunaan alat. Jadi dalam proses produksi, contohnya seperti dalam grafik ini kita bisa lihat dari direktur utama, dia mempunyai bagian-bagian sendiri untuk melakukan proses produksi, mulai dari bagian perancangan desain. Contohnya di buku kita itu menggunakan pabrik tekstil. Jadi itu ada bagian perancangan desainnya bagaimana. Kemudian ada bagian permintalan, ada bagian pertenunan untuk menenun benangnya, kemudian ada bagian pencelupan bagi pewarnaan benangnya, dan olahan akhir yaitu hasil jadi dari tekstilnya. Nah, bisa beda juga untuk perusahaan-perusahaan itu bisa berbeda, tidak sesuai dengan yang perusahaan tekstil. Kemudian juga bisa dilihat dari hasil produksi, yaitu pengelompokan berdasarkan jenis hasil produksinya atau jumlah olahan yang dihasilkan. Misalnya untuk contoh ini ada contohnya, yaitu untuk hasil produksi. Sepertinya saya salah memasukkan, mohon maaf. Bisa dilihat di buku halaman 427 bahwa di situ itu direktur utama itu ada Suzuki FEV, Suzuki Karimun, Suzuki Baleno, Suzuki Carry, dan Suzuki Ario. Nah, itu maksudnya adalah dalam satu perusahaan itu menghasilkan beberapa produk sejenis. Nah, kenapa menggunakan diferensiasi produk ini? Untuk mempermudah manajer produk mana yang lebih disukai oleh si pembeli atau si konsumen. Misalnya juga ada usaha pembuatan keripik buah, ada yang dari buah nanas, buah nangka, buah jeruk. Itu bisa dilihat mana sih yang konsumen lebih prefer untuk lebih disukai untuk dikonsumsi, seperti itu. Kemudian ada pengelompokan berdasarkan konsumen, yaitu pengelompokan yang sesuai dengan barang atau hasil produksi yang dijual. Nah, pengelompokan ini dibedakan atas. Misalnya ada orang yang hobi membaca buku komputer, yaitu yang memproduksi adalah divisi buku komputer. Kemudian ada orang yang hobi membaca buku tentang hobi. Nah, itu masuk ke dalam divisi buku hobi untuk memproduksinya. Kemudian ada manajemen yang hobi memproduksi buku manajemen. Nah, divisi buku manajemen lah yang akan memproduksinya. Kemudian juga ada ini buku agama, sama halnya juga. Jadi ada pembagian setiap divisi untuk melakukan percetakan buku tersebut. Kemudian ada dasar kewilayahan atau tutorial, yaitu pengelompokan berdasarkan wilayah daerah operasinya, sehingga informasi dan pemberian responnya jadi lebih cepat sesuai dengan masalah yang muncul. Jadi ini contoh yang ada di sini, misalnya semen Padang itu memang produksi awalnya adalah berasal di Padang, tapi untuk mempermudah informasi dan pemberian respon terhadap permintaan konsumen, mereka melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia, misalnya di Medan, Jambi, Lampung, seperti itu. Jadi setiap setiap wilayah ini akan memberikan informasi kepada pusat Padang sebagai pusatnya untuk memberikan informasi mengenai barang yang dijual ataupun mengenai produksinya. Kemudian ada dasar waktu, yaitu pengelompokan didasarkan atas pembagian waktu kerja. Jadi ada shift malam, kemudian ada dia bekerja dari pagi sampai dengan sore, kemudian dari siang sampai dengan sore, dan ada yang bekerja di malam hari. Kemudian ada juga namanya dasar jumlah, yaitu pengelompokan didasarkan pada regu atau kelompok yang dibentuk dari label angka yang berurutan.
Nah, atau bisa juga melakukan kombinasi, yaitu penggabungan dari beberapa unsur yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian itu dihitung keefektivitas dan keefisienannya. Nah, teman-teman bisa lihat dari grafik ini bahwa yang pertama itu otomatis adalah direktur selaku pemimpin dari usaha. Kemudian ada departemen teknik, departemen sumber daya manusia, departemen produksi, departemen pemasaran, dan departemen riset. Departemen riset ini yang melakukan pengembangan teknologi dan analisis di dalamnya. Kemudian dari departemen produksi itu terbagi lagi, ada bagian pengembangan, bagian pelaksana, dan bagian kontrol. Pengembangan dalam hal pengembangan produk, pelaksana dalam hal pelaksanaan kegiatan produksi, dan kontrol dalam hal pengawasan. Kemudian dari bagian pelaksana itu ada namanya seksi pensortiran, seksi pemilihan, dan seksi pengepakan. Pensortiran berarti memilih grade, berarti melihat grade-nya, grade dari produknya. Dilihat yang mana yang cacat produknya ataupun tidak. Ada pemilihan produk yang bagus atau tidak, dan kemudian ada pengepakan sehingga dapat dikirimkan langsung kepada konsumen. Dan dari seksi pemilihan ada subseksi-subseksi yang dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Nah, tipe dari struktur organisasi itu banyak sekali tipe-tipe struktur organisasi. Nah, yang pertama adalah organisasi lini, yaitu bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat wewenang dan menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Yaitu ciri-cirinya jumlah karyawannya sedikit, selain top manager, manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana, sarana dan alatnya terbatas. Hubungan atasan dan bawahan bersifat langsung dan bentuk lini pada perusahaan perseorangan. Pemilik perusahaan sebagai top manager. Nah, biasanya ini adalah pada perusahaan perseorangan. Kelebihan dari struktur ini adalah atasan dan bawahan dihubungkan secara garis komando. Nih, atasan dan bawahan. Kemudian, rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar. Dan proses decision making berjalan cepat, disiplin dan loyalitas tinggi, rasa saling pengertian antar anggotanya tinggi. Jadi lebih mementingkan namanya rasa kekeluargaan di dalam struktur ini. Namun, dalam struktur ini memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah adanya tendensi gaya kepemimpinan yang otokrasi. Kemudian pengembangan kreativitas karyawan yang lambat, dan tujuan top manager sering tidak dibedakan dengan tujuan organisasi. Karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi. Nah, kita bisa lihat dari grafik ini bahwa diagram ini bahwa dalam seluruh organisasi ini pimpinan pertama adalah direktur. Direktur itu mempunyai manajer keuangan dan manajer pemasaran, dan setiap manajer keuangan mempunyai kepala bagian masing-masing. Seperti itu. Kemudian ada struktur organisasi fungsional, di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dipekerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Jadi ini lebih mempekerjakan seseorang melalui keahlian khususnya. Dan ciri-cirinya organisasinya kecil, terdiri kelompok-kelompok kerja staf ahli, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, target yang hendak dicapai jelas dan pasti. Kemudian pengawasan dilakukan secara ketat. Sedangkan kelebihannya, programnya terarah, jelas dan cepat, anggaran, personalia dan saran tepat dan sesuai. Kenaikan pangkat jabat fungsionalnya cepat. Jadi untuk kenaikan pangkat itu lebih cepat di organisasi fungsional ini. Kemudian tapi organisasi ini memiliki kekurangan, di mana pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi. Koordinasi sulit dilaksanakan. Pangkat jabatan fungsional lebih tinggi dibandingkan kepala unit, sehingga inspeksi sulit dilaksanakan. Jadi dalam organisasi ini sulit dilaksanakan yang namanya pengawasan. Kita bisa lihat dari direktur utama itu memiliki direktur sumber daya manusia, direktur teknik, dan direktur keuangan.
di mana Direktur Sumber Daya Manusia itu bekerja di setiap proyek. Kita melihat dari proyek A, B, C, dan proyek A 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, dari Direktur SDM itu setiap proyek pasti ada yang namanya orang-orang SDM di dalamnya. Sama halnya dengan dari Direktur Teknik, ada orang-orang yang bekerja di proyek. Nah, di sini ada yang namanya garis perintah dan otoritas fungsional. Kemudian ada organisasi lini staf, di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dilimpahkan kepada kepala bagian di bawahnya, sehingga masing-masing pejabat manajer ditempatkan satu atau lebih pejabat staf yang tidak mempunyai wewenang memerintah, tetapi hanya sebagai penasehat. Jadi staf di sini hanya sebagai penasehat. Ciri-cirinya hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Karyawannya banyak dan organisasinya besar. Ditekankan adanya spesialisasi, yaitu personel lini dan personel staf. Kelebihan dari ini adalah adanya pembagian tugas yang jelas. Kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan jelas. Pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin. Staffing dilaksanakan sesuai dengan prinsip the right man on the right place. Kemudian bentuk organisasinya fleksibel untuk diterapkan. Nah, sedangkan kelemahannya, tugas pokok orang-orang sering dinomor duakan. Proses decision makingnya berliku-liku dan persaingannya tidak sehat antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain. Kita bisa lihat ini yang namanya staff, ini yang namanya lini. Jadi direktur itu secara lini ada wakil direktur, ada divisi keuangan, tapi secara staff dia itu ada departemen hukum yang melindungi hukum dari perusahaan. Kemudian ada departemen informasi, ada departemen HRD, itu secara staff, tapi hanya sebagai penasehat, tidak bisa sebagai pemberi keputusan. Nah, kemudian dari direktur ada juga wakil direktur produksi, wakil direktur keuangan, wakil direktur pemasaran, dan wakil direktur produksi mempunyai manajer perikanan. Perikanan. Kemudian juga ada wakil direktur keuangan mempunyai divisi keuangan. Kemudian wakil direktur pemasaran mempunyai manajer pemasaran dalam negeri. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya organisasi fungsional dan lini, di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian di bawahnya yang mempunyai ahli tertentu, serta sebagian dilimpahkan kepada pejabat fungsional yang koordinasinya tetap diserahkan kepada kepala bagian. Nah, ciri-cirinya tidak tampak adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan. Spesialisasi secara praktis dapat kepada pejabat fungsional. Kemudian, pembagian kerja dan pelimpahan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. Jadi, dalam pembagian kerja ini tidak ada bedanya antara yang bawahan dengan tingkat eselon. Kemudian ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Solidaritasnya tinggi dan disiplinnya tinggi. Kemudian produktivitasnya tinggi karena spesialisasinya dilaksanakan maksimum. Iya, saya tambah 10 menit. Oke. Nanti habis ini sudah selesai. Masih kuat kan? Semuanya masih kuat? Oke. Semangatnya pada tinggi. Besok pada kerja. Oh, udah redup Mas Putu. Tenang Mas Putu, bertahanlah sampai 10 menit ke depan. Bertahan Mas Putu, sampai 10 menit saja Mas Putu. Masa kalah sama yang cewek-cewek pada semangatnya tinggi. Ya aja yuk. Oke. Minum dulu Mas Putu kalau ngantuk, atau cuci muka dulu. Oke, saya lanjut. Ya, kelebihannya solidaritasnya tinggi dan disiplinnya tinggi.
Produktivitasnya tinggi karena spesialisasi dilaksanakan maksimum dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin atau teknis tidak dikerjakan.